Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan. Kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman-Nya berkata demikian. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengingatkan kita, menasihati kita, jadilah kehendak Tuhan. Menjadi usaha kita terus-menerus, menjadi perjuangan, pergumulan kita terus-menerus, supaya jadilah kehendak Tuhan. Supaya jadilah apa yang Tuhan mau. Supaya jadilah apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya, dalam hal apa saja. Kita terus belajar dan berusaha untuk mengikuti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang dikatakan oleh para penatua-penatua yang ada di Tirus dan Kaisarea kepada Paulus. Dalam ayat 14, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Ketika mereka sudah menasihati Paulus supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem, tapi justru Paulus berkata, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena nasihat mereka supaya Paulus jangan ke Yerusalem, tetapi justru Paulus berkata bahwa dia bukan hanya takut, tidak takut hanya diikat, bahkan untuk mati di Yerusalem pun karena nama Yesus. Karena jawaban itulah sehingga jemaat ataupun para penatua yang ada di situ berkata, jadilah kehendak Tuhan. Artinya apa? Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan mengusahakan supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, itu yang harus terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Lalu kenapa kita terus berusaha supaya jadilah kehendak Tuhan? Apa yang mendasarinya sehingga kita terus berusaha jadilah kehendak Tuhan? Ada beberapa alasan penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama, dalam ayat 12, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab mereka, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Di sini saya melihat kenapa kita harus berusaha supaya kehendak Tuhan jadi, karena kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Apa yang menjadi kehendak kita belum tentu itu kehendak Tuhan. Karena itu kita terus berusaha jadilah kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita. Kemauan kita berbeda dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Seperti jemaat yang ada di Kaisarea dan juga di Tirus, minta kehendak mereka supaya Paulus jangan ke Yerusalem. Karena mereka khawatir jangan sampai Paulus ditangkap di Yerusalem, dianiaya, dan bisa dibunuh. Tapi kehendak Tuhan berbeda. Makanya Paulus berkata, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat,
tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi kehendak Tuhan itu harus jadi, karena itu berbeda dengan kehendak kita. Yang kedua, ayat 13, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Kenapa kita harus berusaha jadi kehendak Tuhan? Alasan yang kedua, karena itu komitmen kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita ikut Tuhan, kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, harusnya ada komitmen bahwa kita mau ikut maunya Tuhan. Kita mau ikut apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu harus jadi komitmen kita seperti Paulus. Tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Itulah komitmen Paulus. Jadi kenapa kita harus jadilah kehendak Tuhan? Karena memang itu harus jadi komitmen kita sebagai pengikut Yesus yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Yang ketiga, ayat 14, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Kenapa kita harus berusaha jadilah kehendak Tuhan? Alasan yang ketiga, karena itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, supaya sebagai orang percaya, supaya kita mengikuti kehendak Tuhan, supaya kita patuh, tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi Tuhan mau, memang kita harus hidup seperti itu. Jadi jadilah kehendak Tuhan, itu bukan maunya kita, tapi itu maunya Tuhan, rencana Tuhan, kerinduan Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi mari kita terus belajar untuk selalu berkata, jadilah kehendak Tuhan. Saya maunya seperti ini, saya rindu seperti itu, tapi yang saya mau jadilah kehendak Tuhan. Sehingga dalam hal apapun juga, dalam kita mengambil suatu keputusan, mengambil suatu rencana, mengambil suatu kerinduan, apapun juga, kita harus berkata, jadilah kehendak Tuhan. Karena kita percaya kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, menasihati kami, jadilah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita manusia. Karena itu komitmen kita kepada Tuhan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Roh yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.